Boleh, boleh. Boleh. Doa dulu, doa. Doa dulu kan. Doa kemarin belum kelar. Ornamen sama 3D model kan belum kemarin. Sama 3D modelnya. Iya, nggak apa sih presentasi. Masa kan kalau lu yang bawain kan beda tuh sama yang gitu. Oh ya deh, jadi ornamen aja deh. Oh, ya udah. Yuk. Oh iya. Biasa tuh home sweet home.
Udah itu udah. Oke, kalau dari gua ya udah cukup oke. Cuman sebelumnya ini lu nyarinya online apa? Oh, ya kalau dari segi harga sih oke lah ya. Mungkin iya, gua kira tadi cermin tuh nggak apa lebih mahal gitu, misalkan sekitar 35 gitu. Mungkin tapi ternyata cuma 15.000 ya. Tadinya gue pengennya ya kayak yang di Shopee atau yang di TikTok gitu, tau gak sih lo yang kayak apa cermin yang ditempel gitu loh. Jadi bukan full kaca gitu. Jadi ya, kalau amit-amit jatuh atau kesenggol atau apa ya nggak pecah, itu tuh tempelan doang. Iya itu tadinya. Itu kan juga estetik gitu kan bentuknya, segi segi berapa, segi 6 ya? 6 apa 8? Iya. Kalau soal apa dekorasi yang kayak beginian apa sih namanya? Yang pajangan dinding gitu kan, itu kan ya sebenarnya sih selera sih ya. Cuman ya udah oke lah dari segi harga dan lain-lainnya. Oh ya, sama satu lagi itu yang lampu tahan air itu tadi berapa harga? 88.000 per meter. 5 meter 88 ya. Oke lah. Udah sih kalau dari gue itu aja. Cukup. Kalau gua yang coba lihat yang tadi 14.000 tuh, yang nah itu gambar itu, nah itu sepaket dapat 4, ya 6. Mending ini dong kalau gitu. Jadi kalau yang tadi kan boleh lihat untuk pajangan ya, satu kalau yang lain. Jadi harganya juga mahal. Ini benar tapi sepakat 14.000. Tapi kecil dia bisa ngebuat persegi panjang. Itu bagusnya. Kalau paling ya paling poster-poster aja sih kalau buat pajangan ya. Poster-poster biasa. Poster, entah itu poster vintage, entah poster apa. Buat ya itu dekorasi nanti lah. Ini yang bahasnya di sini dulu ya. Ini cocok kalau buat pajangan sih itu. Jadi sekaligus banyak gitu maksud gue. Terus kalau buat lampu-lampu kayaknya menarik yang mahal-mahal ya, Rel. Yang tadi paling murah mana buat lampu? Lampu-lampu pajangan, lampu ornamen. Yang paling murah, lampu dinding. Oh, lampu outdoor, bukan? Oh ini, ini juga menarik di Sumber. Murah ya, Jakarta lah ya. Bagus sih. Hmm. Lu abis ini masih nyari lagi nggak buat ornamen? Masih ya? Eh, buat memper apa? Niki bisa dicari yang lebih murah lagi tuh di barang-barang second ya. Iya, masih sumpah kan gue ngeser tuh yang toko-toko lama, toko-toko lawas. Barang-barang. Itu dia. Ya itulah minusnya. Tapi ya gitu, ketika kita udah dapat lebih murah lah intinya. Murah banget pasti. Mereka tuh jual kalau enggak ini di pasar apa? Bukan di Jakarta kok, pasar pasar Senen yang loakan gitu ya.
banyak banget gitu. Itu bisa lu tawar sampai 2.000, 5.000 buat pajang-pajangan ya. Iya, makanya itu. Iya, karena dia nggak ngerti harga dan nggak ngerti. Ya dia cuman jual jual aja. Dia nggak ngerti artinya, nggak ngerti ininya. Iya, ayo kalau mau hunting, gue paling suka kalau buat barang-barang kayak gitu. Kemana Itu paling segmen? kalau buat nyari offline-nya ya. Offline tuh apa? Oh iya, oh lu di Bandung. Sampai kapan tuh? Ini udah ini ya, out of topic. Ya. Betul. Ya paling gitu dulu lah. Paling yang di sini udah oke sih. Cuma harganya masih mahal-mahal ya. Nah ini aja lah gantung yang biasa tuh, yang paling bawah, yang Kabupaten Bogor. Mahal itu, 90.000. Wow. Yang kata lu lampu gantung yang murah itu? Nah paling cari yang kayak gitu aja dong. Murah juga kan itu. Lu waktu itu dapetnya berapa harganya? Ya paling bisa lah itu dicari. Yang sederhana aja. Itu sih kalau yang gantung. Udah sih paling dari gue. Dari si Arkan. Ya bagus sih yang ide dari Dito, jadi cari bahan bekas ya biasa pasti lebih murah ya, apalagi ke pasar-pasar gitu ya, orang yang maksudnya kan jualnya nggak ngerti seni gitu, dia cuma nampung terus dia jualnya juga asal-asalan gitu ya, penting cuan kan. Ya itu ide yang bagus sih kalau mau cari barang bekas ini. Selain itu bisa tambahin juga sih, kayak mungkin masing-masing kan di rumah buat pajangan tuh, nah bisa tuh donasi gitu masing-masing, misalnya bawa 5 ornamen atau 4 kayak gitu. Nah Dito punya keris, lu punya lukisan, dibawa aja mungkin tambahin tanaman hias juga kali ya kalau riset berikutnya ya, tanaman hias Nah itu tanamannya. ya, yang tapi kayaknya yang palsu aja deh, nggak usah yang asli biar perawatannya gampang juga kayaknya ya. Gak tau ya Nah, kalau terus mahal itu yang palsunya juga. oh. Ya paling ya itulah. Gimana kan? Tulisan gambar, cermin, tanaman hias, cermin pasti perlu ya biar kelihatan gede, lampu, peralatan makan dan minum juga sabi sih digantung-gantungin, gelas-gelas gitu kan estetik ya, sama buku sih kan, kalau mau buku tambahin buku dong, maksudnya buku kan kita semua punya buku dong, nggak usah beli, kita bawa aja, kita kan pasti punya buku semuanya, buku kampus masa lu nggak beli, taruh aja buat pajangan, bukan buat dibaca. Jadi kita ngomongin pajangan sih, kita ngomongin pajangan. Oh enggak, ya itu sih kalau dari gua, cermin, buku, lampu hias, tanaman hias, sama ya itu apa sih, peralatan makan dan minum itu jadi pajangan juga bagus. Oh ya, sama lukisan dan gambar. 6 tadi. Kalau gue ya, dari gue itu sih. Tapi lampu gantung kan juga murah, orang nggak mahal-mahal amat. 90 sih menurut gue masih murah ya. Iya, iya. Maksudnya nggak overprice sih menurut gue ya. Normal sih, lampu gantung segitu. Iya, kita hunting aja ya. Iya. Gini sih paling kalau gue nambahin juga dikit. Kalau ya mungkin ornamen bisa kita cari lebih murah dan alokasi dana yang lainnya bisa dialokasiin ke yang lain. Jadi kita bisa pakai misalkan milih kursi yang lebih mahal mungkin. Nah itu maksud gue alokasiin ke situ daripada dibuat ornamen aja.
Makanya tadi gue nyaranin buat nyari buat loakan itu buat tekan budget. Jadi bisa dialokasiin yang lain. Udah, itu tinggal gue ngirim itu aja sih poin yang gue ngomongin tadi di chat buat masukkan kalau mau itu masukkan. Dapat duluan kan? Serah, gue sedikit sih, lu aja dulu dah biar lu kelar. Gue cuma sedikit kok. Oke. Ntar ya. Udah kelihatan kan? Kelihatan. Terus guys di PPT-nya nge-lag. Ya searching. Annyeonghaseyo. Dito kesini Dito. Dito lu nggak kesini. Ini dia join live. Dito tuh nggak kesini tuh. Terus bentar guys, nge-lag. Habis. Nge-lag laptopnya. Nggak jelas tuh. Besok aja mau ke Bogor kita. Pagi. Sorry kan, lu dulu aja deh kan. Presentasi gue bermasalah ini. Ya, bisa. Pis, coba dah lu lihat screen gua terus yang ini udah lu buat. Yes. Kenapa kan? Assignment yang ini udah lu buat belum sih? Yang ini. Udah. Terus yang ini udah juga. Udah. Kok lu yang ini belum kelar ya? Oh, woi. Tadi. Yang ini, yang ini kok belum pindahin tuh? Belum kelar apa gimana? Yang mana? Ini assignment yang ini. Oh belum. Belum kelar. Assignment. Soalnya kemarin lu bilangnya yang market research doang ya? Gue kira ini udah kelar. Saya kabarin gue coba ada yang nggak. Sama yang ayo. Sama yang market research aja.
Jadi kalau buat gue ya, gue kemarin sekarang cuma dua ya, buat tenaga cash flow sama ini validasi sementara pengeluaran setiap divisi. Buat yang ini validasi sementara pengeluaran setiap divisi sih udah gue masukin, ini sementara aja ya. Jadi yang udah gue masukin kemarin tuh kurang lebih nggak bisa diedit. What the fuck? Bentar. Oh, storage gue kena limitasi tuh. Jadi nggak bisa gue edit. Oh ya udah ya. Ini guys, karena storage gue kena limit nih, no edit can limit. Setelah storage is full, jadi gue masih edit ini. Pokoknya ini yang repair maintenance ini nggak penting, ini nggak ada harusnya. Jadi kemarin gue masukin dari marketing kosong, eksternal kosong, R&D kemarin yang gue masukin ini buat riset makanan. Riset makanan tuh maksudnya habis nih gue coba makanan, dia perlu duit 1,4 juta. Untuk minuman dia perlu duit 135.000. Riset makanannya perhitungannya adalah kemarin gue kirim ke Apis sudah. Jadi per makanan, maksudnya menu ada 10 nih. Per makanan itu dibuat 20 kali percobaan. Kenapa 20? Karena setiap makanan yang kita jual itu yang 10-10 itu ratif semua. Ratif sendiri, jadi kita harus trial and error. Nah kalau yang untuk minuman karena saset doang. Oke, yang minuman karena dia saset doang, jadi gue kasih jatah. Oke, gue lanjut ya. Untuk yang minuman gue kasih jatah 5 kali. Untuk yang makanan gue kasih jatah 20 kali. Karena makanan itu habis nyoba ngeracik dengan error. Untuk minuman dia cuma bikin doang ya. Maksudnya saset kan, cuma 5 kali. Dia butuh 1,5 juta. Terus gue bawa ke bawah, ini untuk furniture dan dekor. Pajangan 5 buah dari data yang dikirim ke gue perlu 980.000, itu gue hitung dari meannya rata-ratanya. Untuk meja indoor 1,3 juta. Ini per satu ya, per satu meja indoor. Terus untuk meja outdoor 1 juta. Terus untuk kursi indoor sama kursi outdoor ini belum gue masukin karena kemarin ada beberapa data yang kosong itu yang gue taruh. Sekarang di sini. Nah, ini kemarin masih banyak yang kosong gitu ya, jadi belum bisa gue hitung karena di PPT Evaro masih kayak belum ada harganya, gue lupa kenapa. Terus untuk atap outdoor kurang lebih 1,8 juta, itu untuk rata-rata dikali 4 karena ukuran kita 4x4. Jadi totalnya untuk pengeluaran sementara tuh 9,5 juta dikurangin ini 2,7, jadi sekitaran 7,5 juta. Ya udah nyaris setengahnya sih, ini baru buat ini doang, apa namanya, buat ya pengeluaran sekarang doang ya. Habis riset makanan, riset minuman, farel, ornamen, terus dan lain-lain itu segini. Oh ini cok harusnya ruko kita masuk di sini, ini di sini. Totalnya ini 9,5 itu pengeluaran kita sekarang. Jadi kalau kita ngikutin pengeluaran yang sekarang ya, yang masih mungkin baru 30% aja, itu kita udah habis 9,5 juta. Sisa duit kita adalah 6,4 juta. Tuh. Oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan. Oke, dari Dito ada pertanyaan tuh. Ya karena ini sementara belum sih. Sementara ya, tapi untuk sementara untuk segede gini sih ini udah was-was sih. Udah lebih dari setengah soalnya. Itu karena realitanya masih harus ada pengecilan dana itu. Terus gue masih bisa dicari yang lebih murah-murah lagi, yang lain-lainnya. Ya semoga. Gitu ya.
Gimana? Oke. Udah. Udah. Oke, dari Farel. Di sini, di grup kok. Ini baru sebulan ya? Baru sebulan. Ya, ntar kita lihat lagi sih. Ini kan sementara aja. Saya data yang lu sama Apis kasih ke gue kemarin. Karena gue nggak expect juga Apis perlu ini duit sebanyak ini buat riset makanannya. Nggak apa-apa sih, ini sementara aja deh, ntar ya bisa kita usahakan lagi. Iya. Dengan kasaran 9,5, mungkin realitanya 14 juta. Wow. Bisa jadi. Waduh, 2 juta lumayan lah buat beli cat aja. Kayaknya beli cat sama beli bahan, beli nugget. Oke, ada lagi dong? Oke, dari Apis. Kalau menurut gue ya, tadi kata lu gue dapat percobaan makan berapa kali? Cobain 20 makanan kali. berapa? 20. Ya. Yang gue kirim ke lu itu loh, Bis. Iya. Coba buka deh. Coba sekarang bukan lu yang gue kirim ke lu. Itu berapa kali? Dulu. Di WA. Iya. Menurut lu cukup nggak 20? Gue sih idealnya 20 ya. Cuman kalau lu bisa bikin 10 Enggak, sih gokil. 20 tuh untuk 20 menu kan? 20 untuk satu menu? 20 untuk satu menu. Iya. Menurut gue sih itu kebanyakan sih. Menurut gue 10 Karena gitu. lu buat dari 0, Bis. Iya juga sih ya. Cuman kan Karena lu buat dari 0. kalau biaya mau ditekan ya menurut gue kayak misalkan Itu yang iya, kenapa kan? Itu gue realistis aja sih. Maksudnya video yang Dito kirim tuh yang Hati Taichan. Dia teh aja ya, teh. Dia ambil 15 Ada kali. Taichan. Hah? Yang video TikTok itu loh yang lu kirim. Iya, saya Taichan. Memakai Dia teh Taichan. manis aja ya, sampai 15 kali. Enggak. Video yang lu kirim gue ambil contoh. Jadi di video itu dia reset ST, maksudnya ternyata error itu ST doang ya, 15 kali bis. Oh iya. Dan notabene ST loh, gampang. Iya sih. Kalau gue mikirnya lu bisa bikin berapa kali bis? Kalau gue ya realistis 20 sih. Enggak, kalau gue mikirnya ya kan kita banyak tuh dari bahan tuh kan kayak misalkan Indomie, ya, coba aja dulu fokus di Indomie. Masuk kalau nasi goreng kan kita ya emang basicnya kan emang kagak ada yang bisa bikin nasi goreng ya. Ya kalau misalkan Indomie ya mungkin bisa ditekan lah kan sampai misalkan cuma 15 atau 10 kali, itu juga kan bahan-bahan yang dipakai kan juga hampir sama, jadi mungkin bisa lebih ditekan aja sih kan, asal menunya itu kayak misalkan variasi dari tahu tuh bisa dibikin tahu goreng atau tahu apa gitu. Mungkin nggak nyampe segitu kali kan, mungkin ya taruhlah 5 atau 6 mungkin, itu perkiraan gue, tapi kan nggak tahu hitungannya. Mungkin bagian keuangan lebih tahu. Ya lihat nanti juga sih kan. Gue nyesuaiin lo juga sih. Ini gue ngasih kayak batas-batasnya gitu loh, guys. Kayak realistisnya lu segini 20. Lu nggak boleh lebih nggak boleh, tapi lu bisa kurang. Gitu. Oke. Tapi kalau mau kurang ya udah, it's okay. Selalu. Jadi ya apa ya makanannya terbaik lah, lu ngasih yang terbaik lo. Paling enak. Lu butuh berapa kali? Cuman maksimal 20 kayak gitu. Kalau bisa kurang ya syukur. Iya. Oke. Ya udah cobain, ntar lu pikir-pikirin nih. Ntar gue tanya lagi. Ya kalau mau nekan biaya ya itu kan dari yang menu itu misalkan Indomie kayak internet, terus Indomie telur, Indomie polos gitu-gitu aja.
menunya dulu. Terus kalau misalkan kayak varian kayak misalkan dibikin mie nyemek gitu doang sih. Tapi yang gua ngeri tuh kayak kita yang bikin dari nol itu loh kan, kayak nasi apa tuh namanya? Nasi kucing gitu-gitu kan, nasi goreng. Mungkin banyak errornya di situnya doang sih gua ngerinya. Paling ini kalau saran dari gue ya, kayak mending di fixin dulu berapa menunya yang benar-benar mau di launching, baru kita coba di situ, baru dicoba. Jadi di fixin menunya menu apa aja, jadi nggak usah terlalu banyak dulu kalau saran gue. Ya, ini aku sudah ini kok. Ini gue ngitungnya berdasarkan menu yang udah fix, 10 menu, 10 makanan, 10 minuman. Yang nanti bakal habis presentasi habis gue. Oh, ya udah, Gua- mungkin dari keuangan segitu dulu aja. Gue forward, Apaan? gue cek, coba cek dulu deh yang gue kirim di grup. Untuk sekarang, untuk detik ini ya, menu fix kita ini. Apaan lu besar? Ini udah dibuat sama Apis, udah dimasukin resepnya, harganya, takaran-takarannya, dan lain-lain. Ya menurut gue nih, oke sih menurut biasa ya, murah sih. Untuk warkop ya, ini murah. Murah Iya banget sih. anjing. Indomie telur 4.000. Bunda. Enggak, itu yang gue cari juga masih hitungan kasar dan Ya ini kan itu harga ini semua kan 4.000 promonya dong. dari marketplace Agak semua. untung gitu. Iya, Agak siapa tahu agak kalau di sana ada supply yang agak- lebih murah. Kenapa kan? yang lu buat 10 menu ini kan yang lu udah lu Iya, Ini yang menurut gue ya, yang rencengan ini kayaknya nggak perlu dicobain kali ya. Kayak kopi liong, nutrisari, coffee beer, itu nggak perlu dicobain nggak sih? perlu sih tuh. Apa? Coffee beer kan macam-macam mereknya. Kita harus ya Ya, tahu. maksud gue itu kan bukan kita ngebuat, jadi nggak perlu dimasukin nggak sih? Perlu sih menurut gue. kalau menurut gue ya perlu, tapi mungkin ya cuman 1-2 kali doang. Maksudnya biar tahu gitu ukuran gelas segini, lu butuh air segini dan misalkan es batu segini, biar rasanya itu tetap biar rasanya itu nutrisarinya ini nggak tenggelam sama airnya itu, biar masih berasa rasa nutrisarinya itu. Takutnya kalau misalkan kita kayak nggak tes dulu, takutnya nutrisarinya nggak berasa atau apa gitu. Oh, kalau itu mas, sebenarnya bisa dari ya gimana ya? Halo. Mending difokusin yang emang bener-bener kita buat sih harusnya untuk percobaan ya. Bener-bener yang emang kita bener-bener nggak tahu gitu, harus bener-bener ngetes rasanya bener-bener. Oke, Itu oke. sih paling. Halo. Iya kan, kenapa? Gue putus tadi. Apa? Gimana, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada, udah. Udah. Oh, ya udah. Sorry ya, gue tadi nggak denger percakapan lu bertiga 5 menit yang lalu. Alex ya. Oke, Susah lu. next ini cash flow. Jadi cash flow tuh gue masih bedain ini biar dipandang lagi. Nah, di sini. Jadi income itu laporan buat cari keuntungan, mau bersih maupun kotor. Cash flow ini yang mau gue presentasi sekarang itu peredaran uang kita, jadi uang masuk dan uang keluar. Balance itu untuk melihat
balance dari bukan balance ya, pokoknya balance keseimbangan dari bisnis kita ini ngeliat ekuitas, aset, sama utang. Ekuitas itu aset kurangin utang, jadi kayak gitu. Terus buat budgeting dan yang paling gampang, budgeting itu untuk pengeluaran tiap divisi. Jadi udah tahu bedanya apa ya. Jadi ini bedanya. Yang mau gue prestasiin ini cash flow. Jadi cash flow tuh uang masuk sama uang keluar. Nah di sini gue bagi 3, operasional, investing, sama financing. Nah untuk operasional tuh yang minus-minus ini adalah uang keluar. Terus yang nggak ada minusnya ini uang masuk. Ya misalkan pendapatan kita nih dari pelanggan, pembelian semuanya lah, makanan, minuman, tip dan lain-lain termasuk di sini. DLL ini gue belum tahu isi siapaan. Terus ntar buat pembelian bahan baku itu uang keluar di sini, ini keluar, transportasi juga keluar. Terus misalkan marketing mau beli sesuatu, uang keluar di sini. R&D kalau misalnya mau riset nanti di sini juga uang keluar. Gitu. Itu untuk keuntungan dari operation di sini gue belum tahu isinya apa ya. Terus berikutnya adalah investing activity itu yang berkaitan dengan aset. Karena di sini ada pembelian aset yaitu uang keluar, terus penjualan aset sama pinjaman bank yaitu uang masuk. Nah di sini nggak minus. Terus yang terakhir dari financing activity, sorry. Sorry sih kasih masuk. Oke, gue lanjut ya. Untuk financing di sini pembayaran jangka pendek kalau misalnya kita ada utang ya, misalnya di sini uang keluar, terus jangka panjang uang keluar, pengembangan investor, misalkan neneknya tantenya Apis jadi investasi. Ya. Terus kebalikin, makanya di sini uang keluar juga. Jadi nanti totalnya uang yang keluar dikurangin cash kita di sini. Jadinya di sini. Jadi misalnya cash kita ini 16 juta. Terus total change tuh uang masuk dikurangin uang keluar. Baru nanti 16 juta ini dikurangin total change in cash ini. Gitu. Jadi dia pokoknya cash flow tuh lihat uang masuk sama uang keluar doang gitu. Kayak peredaran uangnya aja nih, uangnya masuknya kemana, keluar kemana, udah kayak gitu. Jadi di sini kita nggak ngeliat income, yaitu keuntungan, kita nggak ngeliat budget dan lain-lain enggak. Oke, sampai situ aja sih dari gue. Lanjut sesi tanya jawab dan diskusi mungkin dari Dito ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari lu dulu deh. Hel? Duluan tanya. Oi. Hel? Oh, diam. Mau gue ngelek ya? Gimana? Apa? Busuk banget kan itu apaan? Beneran? Bocil lagi, bocil. Oh, bocil. Bocil. Itu depan. Ya, nggak tahu lagi. Bocil lagi mana? Nggak kondusif, Cok, lu, Cok. Iya, namanya juga lagi di. Lagi di mana? Karena ada pertanyaan. Enggak, Rel, kok diam sih ditanya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa.
Gak kedengeran lu ya kan? Kedengeran? Bang, Cok, ngomong apa sih? Investor begini nih, cuy. Oh. Masa nggak pesen? Udah selesai pesanannya. Udah sih tadi. Udah tadi. Kamu berapa? 69. 69. Kagak dia ngomong sama temennya itu cewek. Maksudnya udah habis masuk. Iya. Gimana? Enggak, ini mas-mas itu baru datang. Oh. Iya. Oh, itu maksudnya kalau investor mau nyuntik di anak kita itu pasti ada agreement, Re. Ada kesepakatan dulu. Nah, ntar mengenai pengembaliannya dan jangka waktunya, tenornya, itu ntar dia udah tertulis di agreement-nya itu kok. Nggak mungkin ada investor yang mau ngasih duit tanpa ada term and condition-nya gitu. Oke, kita harus balikin duit antanya habis nih dalam berapa bulan, per bulan berapa, atau sampai habis mau ada bunganya, itu ada agreement-nya sih harusnya. Ada kontraknya, ada. Pesanan apa? Pesanan gimana? Si Arkan ngekritik banget anjing. Nggak, itu udah semua ya, udah semua. Arkan udah mikirin kayak itu udah dicantumin semua itu. Kembalian buat ya itu tergantung kontrak sih, tergantung kesepakatan aja sih. Oh, kembalinya ya iya sih. Masa kalau nggak ada kontraknya, ntar kita bisa senaknya, terus tantanya habis juga bisa senaknya nggak sih? Misalkan contohnya tantanya habis. Iya, emang harus ada kontrak pasti, itu pasti. Karena itu yang menjadi tumpuan kita, maksudnya sebagai apa ya? Ya buat, ya intinya, ya agreement berdua lah. Ya penyemangat buat kita lah, buat kita sadar kalau kita punya utang kayak gitu. Kita harus kerja. Ada kesepakatannya nanti. Dengar nggak dia itu? Itu bukan rumus ya, itu ya kesepakatan sih. Iya, berarti maksud Farel ini kan kita harus sudah ada kesepakatannya dari kita sendiri gitu sebelum kita ajuin. Itu loh maksudnya Farel. Okay. Bisa dibuat. Nah itu. Mau lu bisa dibuat. Bocilnya matiin dulu kan, bocilnya matiin dulu. Bunuh aja. Mute dulu, suruh mute. Masa suara gue lebih kencang daripada suara orang live music di sini tuh. Badut, ada badutnya kan ini? Matiin dulu badut. Gak ada, Cok. Badut tidak ada, Cok. Ulang tahun kan? Kalau tadi KFC. Berapa siapa tuh? Oke, lanjut ke habis ada sampling. Nggak ada sih kan, udah lu, apa yang lu jelasin udah cukup jelas, gue juga udah ya lumayan ngerti, paham, cukup lah. Yang mau gue tanyain juga udah ditanyain lagi sama Farel, jadi oke, sudah terjawab. Oke. Dari gitu. Kalau buat ini kan apa? Yang penjualan menu dari tiap menunya, terus nanti keuntungannya itu udah ada belum? Belum ada ya? Penjualan tiap menu kan
Jadi kayak ngitung keuntungannya atau ya Oh intinya itu, itulah gitu-gitunya. ya itu harus nunggu menu fixnya dulu sih. Oh iya. Kalau ntar gue hitung terus menunya ganti lagi, percuma gak sih? Iya. Ya yang gue kirim di grup itu kan ya itu menu dari Apis fix untuk sekarang nih, cuman belum fix yang final gitu. Harus Hmm. nunggu yang final sih. Oke. Harusnya minggu depan udah final sih, bis. Karena minggu depan udah masuk timeline keuangan. Terus Minggu Farel juga depan. harusnya udah mulai final ya buat tentuin rupanya minggu depan. Karena Oke. minggu depan udah masuk budgeting kok. Nanti Oke. rupanya Oke. udah jelas harganya berapa. Terus mejanya mau beli yang mana, kursi yang mana, harusnya minggu depan. Jadi minggu depan ya, ntar gue kasih assignment kayak Tapi kalau cari butuh waktu kursi yang lagi nggak apa-apa final, kan? cari atap yang final, Mung- cari menu yang final gitu. Mungkin Nah, udah mau kalau gue hitung. kayak gua, kayak Farel, Biar ya enak juga lu semua. Apa? iya kan mungkin ya ini cuman opini gua aja. Mungkin kalau kayak gua, kayak Farel gitu, mungkin finalnya itu kan kita ada rapat nih 2 kali ya. Mungkin nentuin finalnya itu di rapat kedua boleh nggak kan? Rapat kedua tuh kapan? Oh, rapat kedua itu ini. Iya, Oh, yang takutnya kan part 2 aja. kayak lu ada yang masih ragu atau dari gua atau dari Farelnya masih ragu atau masih ada yang perlu dicari lagi. Ya boleh sih, cuman ya kalau lu nge-delay, kerjaan gue juga nge-delay sih. Ya gue sih gak Nggak, masalah jangan gitu. ngomong gitu kan. Masalahnya itu part penting, nggak apa-apa sih sebenarnya. Intinya jangan terburu-buru banget. Ya, ya asal ada harga yang harus dibayar sih menurut gue. Kalau emang mau ya nggak apa-apa. Mm-mm. Cuman ya resiko selalu ada. So ya terserah, terserah lu berdua sih sebenarnya. Cuman resikonya pasti ada loh. Oke, oke. Tapi nggak apa, intinya jangan Nggak apa, terburu-buru aja. oke. Nah, oke. Gue kira-kira perlu ya 2 minggu sih. Kalau nggak semingguan lebih dikit lah, mungkin 10 hari atau 12 hari buat ngitungin itu semua. Jadi kalau emang lu udah pada final, nah lu perlu 10 sampai 12 hari buat ngitunginnya. Kayak gitu. Jadi misalnya finalnya 30 Juni nih. Ya udah gue baru bisa ngasih reportnya di tanggal 3 Juli. Kayak gitu. Ya buat pertimbangan lu berdua juga, masa lu berdua perlu waktu, gue juga perlu waktu, kayak gitu aja. Jadi jangan nyuruh gue cepat juga kalau lu berdua lama, oke? Ya nggak apa-apa sih. Kadang gue juga kadang suka ngedelay gitu kok. Jadi sans aja kan. Ya udah. Oke. Ya udah. Bagus sih kalau dari keuangan. Oke. Ya, aku kembalikan kepada Farel. Terima kasih Farel atas waktunya. Nyalain kamera dong kan. Gak ada kamera. Kan gue udah ngirim ke grup. Laptop gue gak ada kameranya, cok. Woi, presentasi gue Laptop sisa gaming. 10 sisa 5 menit doang nih. Mau ada rapat ketiga lagi. Oh, kalau yang gratis ada limitnya, cok. Hah? What the fuck? Oh, sekarang Jimit kayak Zoom ya? Apa emang dari dulu kayak gitu? Anjir. Update. Lihat aja, gocap doang kemudian. Gocap doang. Ya ntar ganti rapat aja. Ganti link dulu aja. Ya udah, pindah aja. Jadi ganti. Ini enak aja. Pindah tempat baru.
Di kamar. Kagak. Senin gue ke Bandung lah kayaknya. Finalize. Bimbingan. Iya. Buru-buru gue. Lo sama cewek kan? Kan? Lo sama cewek itu? Iya. Hah? Iya. Siapa kan? Ya ada lah. Nggak perlu tahu, nggak penting. Di luar banget konteks, di luar konteks. Pelit banget, Cok. Kok pelit? Itu Pelit. ntar ada tuh obrolannya pas kita nongkrong aja. Kan sekarang kita lagi rapat. Pelit Goblok. Lexi. Ramean lo. Peace. Langsung peace. Ramean lo kan? Bentar kan, ini nggak tahu laptop gua kenapa tiba-tiba nge-lag Ya. banget. Oke. Lu katanya mau pesen makan. Pesan makan Lu dong. katanya mau pesen makan tadi. Iya, aku lapar banget. Anjir gitu. Nama aku Dito. Pakai headset kayak siarkan aja. Kan, Oi. pakai headset lu ya? Iya. Boleh lah. Oke, jadi di sini dari divisi R&D akan membahas yang pertama itu penentuan menu makan, penentuan menu. Yang pertama ada menu primer yaitu static menu, seasonal menu, package menu. Kemudian yang kedua ada sekunder menu yaitu a la carte, weekly, sama healthy. Nah ini untuk penentuan menu makanannya. Menu statiknya itu yaitu kalian bisa lihat di sini ada Intel, internet, nasi sarden, nasi telur kornet, nasi telur dadar, mie nyemak, omelet mie, nasi goreng. Kemudian seasonal menu ya sekedar informasi aja ini seasonal menunya gue dibantuin sama Farel dikasih saran buat dari guanya sendiri gue belum dapat seasonal menu yang pas, jadi di sini baru gue cantumin Korean chicken wing sama chicken stick. Kemudian selanjutnya ada package menu, ada nasi kucing sambal teri plus sate-satean ditambah es teh manis. Kemudian ada nasi telur kornet plus es teh manis, nasi sarden plus es teh manis, nasi telur dadar plus es teh manis, dan ya sebagainya kalian bisa lihat. Kemudian ada weekly menunya tuh ada nasi maut sama nasi kulit plus telur. Untuk a la carte-nya sendiri gue di sini masukin area lebih ke cemil-cemilannya aja, jadi kayak ada sate-satean, terus kemudian kentang goreng, dimsum, tahu rambutan, tahu cabai garam, roti panggang, pisang panggang, tempe mendoan, kemudian ada bakwan. Nah untuk healthy menunya itu jujur sih gue bingung ya healthy menu kayak gimana, tapi yaudah gue masukin aja. Ada gado-gado atau karedok, terus kemudian ada fruit sando, dan selanjutnya ada salad.
Nah, ini untuk menu minumannya. Kalian bisa lihat di sini static menunya kayak ya kebanyakan menu apa minuman warkop kebanyakan lah. Ada es teh manis, es teh tawar, teh manis, teh tawar dan sebagainya. Kemudian seasonal menunya itu lagi-lagi gue disaranin sama Farel masukin mojito. Tapi gue cari di Google tuh namanya mojito apa apa gitu. Kalau nggak salah tipe deh Farel ngasih taunya. Kemudian ada package menunya itu ada es coklat sama roti tawar. Untuk weekly menunya itu gue masukin es kuwut, sarsaparilla atau coffee beer ya. Kita bisa ganti salah satu lah atau mau dua-duanya juga boleh. Kemudian minuman yang untuk healthy menunya itu ada infused water sama golden milk. Selanjutnya ada perhitungan biaya perhidangan menggunakan tools Ratatouille. Ini untuk main course-nya bisa kalian lihat di sini. Gua ambil contoh Indomie telur kornet. Nah ini Pis. Oh, sorry Pis, interupsi. Dijeda dulu aja Pis, jangan langsung lepas oh gitu. presentasi nanti akhir soal padat ya. Oke. Ya udah jadi mungkin presentasinya segitu dulu sampai di pembagian menu makanan dan minuman. Apa ya? Healthy itu penting gak sih menurut kalian? Healthy. Kalau dari gua healthy selama budgetnya ada dan nggak mengganggu yang lain boleh aja sih. Tapi kalau misalkan kayak nggak terlalu ini jadi ya udah nggak apa-apa dihilangin aja. Udah sih. Ini mau cut menu sekarang atau udah sih? Ya ini udah semua sih kalau dari gue ya. Udah masuk semua. Kan ini yang kita ngobrolin waktu itu di warkop juga. Iya. Kalau dari gue sih, gue kurang serak di seasonal sama package menunya, terutama di minumannya gitu. Karena es teh manis tuh orang tuh pasti selalu favorit gitu. Maksud gue ya biar ada yang dikorbanin gitu dan biayanya lebih murah, kenapa nggak es teh tawar gitu atau mungkin teh manis aja nggak usah kalau mau dingin ya es teh tawar gitu. Karena kan ya lumayan juga kalau misalkan dihitung-hitung secara biaya gitu. Bener sih. Ya paling teh tawar sih. Cuman kalau ya bener, paling kalau enggak ya teh tawar ya teh manis. Bisa sih. Iya, kalau mau itu teh manis atau es teh tawar gitu. Ya harus ada yang di itu lah. Kalau enggak mending sekalian daripada ini, mending teh manis atau enggak teh tawar. Jadi kalau mau pesen a la carte ya es teh manis sendiri gitu, pesen sendiri, nggak usah di package. Iya. Gue sih kemarin mikirnya kayak gitu. Benar. Iya, biasanya kan juga kayak gitu kan. Cuman kan ini package ini kan buat mempermudah apa ya? Buat marketing kita juga gitu. Ibaratnya kan pembeda dari yang mesen satu-satu itu. Jadi kan di sini harusnya kita lebih untung dari si package ini, adanya menu package. Seasonal kenapa, Bis? Kenapa? Yang seasonal kenapa? Ya nggak apa-apa sih, gue cuman gue belum nyari juga sih apa bahan-bahannya apa gimana, siapa tahu ya lebih apa namanya lebih gampang bikinnya atau dari bumbunya itu bisa lebih murah dari yang Korean chicken wing ini, siapa tahu dari bumbu jadinya gitu loh. Nah kalau seasonal sih gue pengennya ya sekalian di package aja, jadi kayak Korean chicken wing ditambah kayak kentang goreng atau ntar kita bikin apa gitu.
Hmm. Yang weekly menu ini kenapa nih? Oh, kalau weekly menu menurut gua nasi mawut itu setelah gua cari itu dia bumbunya harus lebih berat. Dia yang dari gua lihat ya, baru gua Hmm. lihat-lihat doang menunya ya. Itu dia bumbunya itu harus lebih berani toh dari nasi goreng, kayak lebih banyak rempahnya, pokoknya lebih berasa. Makanya gua nggak berani buat ditaruh di static menu yang tiap hari kita jual gitu. Kenapa? Nasi maut. Yang dari gua lihat sih bumbu-bumbu yang di Google sih gitu sih. Heeh, tapi ya nggak tahu lagi sih. Kok kalau pengalaman gue yang di warkop apa? Warkop Bandung, dia tuh sama aja kayak nasi goreng biasa, kayak nasi goreng biasa, cuman udah mie goreng aja. Oh, Itu kalau yang di warkop Bandung ya semuanya. oke oke. Jadi sama aja sebenarnya, mending ditaruh di statik apa statik ya, statik menu. Hmm, Kalau yang nasi kulit telur, ya nggak apa-apa sih toh gue cuman bingung aja di weekly ntar naruhnya apa. Makanya ntar lihat aja sampai terakhir presentasi kalau misalkan lu ada apa kritik atau saran ntar tinggal di tag di IG gua atau di WA gua aja atau di TikTok gitu. Ntar gue lihat apa ini menunya kayak gimana terus oke nggak dari segi bumbu dan lain-lainnya. hmm, oke sih, boleh boleh boleh. Ya udah itu aja sih. Oke. Pacaran anjing, pacaran anjing, pacaran anjing di sini. Minus minus apa Bangsat. Ya anjir ya. Gue dulu, kenapa kan? gue terakhir aja. Paralelnya dulu gue terakhir. Oh ya udah. Oh begitu. Boleh boleh sebentar. Lu mau lihat yang healthy-nya apa yang ininya doang? Boleh. Iya, gue sih sebenarnya kurang berani sih kalau masukin ke statik, tapi ya boleh dicoba kalau misalkan ntar pas di kan Arkan ngasih yang tadi tuh, yang pas gue mesti nyoba 20 kali dan kalau misalkan rasanya oke, ya nggak apa-apa, it's okay. Kita jual di statik. Terus juga kemarin gue milih di weekly ya biar orang penasaran aja gitu pas awal-awal kayak kita ngejual di tiap hari biar kelihatan eksklusif aja gitu. Tadinya gue mikirnya kayak gitu. Oh gue baru tahu weekly itu gunanya. Iya, gue kira weekly tuh nggak terlalu penting tadi. Oh, enggak sih. Gue sih mikirnya gitu Iya. tadinya weekly tuh. Kelihatan eksklusif dan ya, Oke sih. iya, iya. Gue sih udah sering, nggak sering juga sih, udah beberapa kali beli es kuwut. Ada rasa yang emang bisa dibilang bisa ditelan semua orang, tapi ada juga yang pas pas terakhir-terakhir tuh after taste-nya nggak enak gitu. Pas awal-awal doang masih banyak minumannya enak, tapi pas udah airnya udah tinggal dikit, sisa buah-buahnya doang, dicampur sirup itu ternyata rasanya aneh. Mm-mm. Dari sirupnya sih,
rasa sirupnya, iya. Boleh boleh. Mhm. Oke. Masih pacaran anjing. Pacaran anjing. Udah minus 20. Minuman aja, minuman. Minuman. Minuman boleh. Pis, gue mau dah. Weekly menu tuh apaan? Tadi udah dijelasin bangsat. Bangsat. Diem dulu. Lu diem dulu deh tuh. Weekly menu tuh apaan, Pis? Kalau menurut gue ya, ini pendapat gue aja, itu menu yang dikeluarin kayak buat seminggu sekali aja gitu kan, kayak biar kelihatan apa menu itu eksklusif gitu, nggak tiap hari keluar gitu. Itu menurut gue aja, ya koreksi aja kalau gue salah gitu. Oke. Oke, nggak apa, gue nanya doang, enggak. Terus kalau Ah, seasonal menu tuh apa? Terus kalau seasonal menu tuh apa? Seasonal. iya kalau seasonal itu misalkan kita jual menu itu dalam kurun waktu sebulan sebulan itu di sebulan itu menu itu ada terus gitu kan. Misalkan 1 bulan itu menu itu terus ada di menu, nggak harus dijual tiap tiap minggu gitu. Tapi Tapi menurut itu gue tuh menu itu kalau eksklusif di bulan itu doang. Itu ya menurut menurut gue gua. ya penjelasan lu udah oke, weekly sama seasonal menu. Cuman isinya itu loh, menurut gue. Isinya tuh kurang lebih sama, beririsan gitu. Kenapa kan? Penjelasan lu udah oke, cuman isi dari menu seasonal sama weekly itu kurang, yang gue lihat tuh kurang lebih sama tuh. Oh, Menurut gue kalau seasonal menu itu bis biar beda nih sama weekly menu. Seasonal menu tuh menu-menu yang happening aja, yang lagi viral. Misalkan ya, kalau sekarang makanan yang lagi viral kan Korean apa sih? Yang kue kentang Korea itu misalnya iya iya. potato cheese bread. Nah itu boleh tuh dimasukin ke seasonal menu. Jadi pembedanya itu ya, seasonal menu tuh menu yang viral, sementara weekly menu yang Oh, berubah sesuai dengan chefnya gitu, tiap minggu atau apa gitu. Jadi ada patokan, ya mungkin misalkan es kepal Milo viral lagi nih, ya udah itu masukkan seasonal menu, bukan ke weekly gitu. Jadi biar ada pembedanya aja sih menurut gue ya. oke oke. Kalau udah gitu gue tuh sama sih seasonal. Misal tadi ya, lu ke makanan dah, itu ada steak sama Korean chicken wing, itu itu masukin weekly aja sih menurut gue. Nah itu kan kayak chicken wing, kenapa harus taruh di seasonal menu gitu? Ya gue Kayak kemarin sempet emang masih belum kepikiran aja kan buat ngisi seasonal menu itu kan. oke, apa? Itu masukan dari gue sih. Maksudnya biar Iya, iya. perbedaan jelas sih menurut gue ya. Juga kayak ya sama aja nih, kayak ngapain gue harus milih seasonal menu gitu. Oke oke. Thank you sarannya kan. Oke, terima kasih. Boleh lanjut bis. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu menghitung biaya perhidangan menggunakan Rata Tools. Ini ini yang makanan, ini yang untuk makanan ya. Gua ambil contoh di sini Indomie telur kornet. Kalian bisa lihat di sini menu apa ingredientnya itu ada Indomie, telur ayam, sama kornet.
Terus kalian bisa lihat di sini ada item apa maksudnya harga per itemnya gitu. Kayak misalkan Indomie satu bungkus di sini dihargain 2.875. Terus telur ayam 2.000, kornet 20 gram, kalau nggak salah 20 gram itu setara kalau yang gua hitung-hitung di internet itu satu sendok makan itu sama dengan 10 gram. Itu terus di sini kepake 20 gram jadi untuk 2 sendok makan kornet itu menghabiskan sekitar 1.500 sekian. Untuk totalnya itu berarti modal untuk satu bikin Indomie telur kornet itu seharga 6.463 sekian. Ya hitunglah 6,5. Nah ini berdasarkan grafiknya. Selanjutnya itu di sini gue jual apa internet Indomie telur kornet seharga 14.500. Nah, gross marginnya itu sebesar 55,4%. Itu food cost itu tadi yang biaya yang 6,5 tadi, 6.500 tadi. Nah, untuk yang lebih kompleksnya kalian bisa lihat di nasi goreng ini. Bumbu-bumbunya lebih banyak, terus juga grafiknya lebih beda lagi. Kalau tadi kan lebih ya simpel lah, cuma 3 bahan doang. Nah, ini sama nasi goreng di sini gue jual 14.500. Gross marginnya cuman 47% ya, mungkin gue salah hitung atau mungkin nanti bisa diperbaiki lah iniannya apanya namanya ingredientnya sama cost ingredientnya juga mungkin nanti kedepannya diperbaiki lagi agar gross marginnya itu bisa di kalau gue sih kalau makanan targetnya itu di 50% ya 50% ke atas lah. Nah ini untuk minumannya kalian bisa lihat di sini es teh manis, ingredient sama cost ingredientsnya. Nah ini contoh aja es coklat sama roti sobek. Kemudian untuk cemilannya, ini gue ambil contoh roti panggang sama pisang panggang kalau nggak salah. Roti panggang gue jual di 10.000 untuk satu roti panggang. Dan mungkin segitu dulu presentasi dari gue sebelum masuk ke sesi berikutnya. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin saran. Apa ya? Gue paling nunggu finalnya aja sih. Kalau buat di sini ya. Oh, oke. Maksudnya final menu yang tadi dulu. Gue belum bisa banyak komentar kalau di sini. Udah bagus lah buat dari harga-harganya juga. Itu sih. Oke, thank you toh. Kenapa, Rel? Oh, gue malah dibawa pasaran ya, gue kira mahal itu. Oke, belum belum semua sih, belum gue lihat semua. Karena kan terakhir yang ke warkop itu kan kagak ada menunya sama sekali, kagak ada harganya sama sekali. Iya sih.
Ya oke. Thank you Rel. Menurut menurut gua kalau dari itu efisien kosnya jangan lebih dari 40% sih. Oh gitu, oke. Takutnya susah balik modal sih. Gue takutnya Hmm, malah nggak bisa balik modal. iya ya. Boro-boro untung balik modal aja nggak bisa sih menurut gue ya. 40% aja udah secara umum ya, secara general ilmu statistika itu udah danger sih. Makanya kan di situ dia tulisannya 25 sampai 35 kan. Iya. Nah, kalau udah di atas 40 sih udah danger sih, udah susah buat balik modal. Karena Bisa, cuman kalau oh dalam ya. 2 bulan kayak nggak bisa sih. Kenapa kan? Bisa, Mm-mm. dia 100% bisa balik modal, cuman dalam 2 bulan jualan ya itu impossible sih gitu. Oh iya kan. Karena kendalanya gini juga kan, gue susah Oh, kayak ngitung misalkan kita di nasi goreng itu cuman butuh oh, tiga siung gitu. Tiga siung itu gue nyari sampai ini berapa gram gini gini gini. Mungkin hitungannya di situ juga salah dan juga mungkin ya. Misalkan kita butuh bawang goreng apa bawang putih di beberapa menu dan itu mungkin bisa ngepotong biaya itu juga kan. Mungkin. Ini kan baru hitungan kasar juga. iya. Ini lo riset harganya dari mana? Superindo atau dari Tokopedia atau dari mana? Full dari online Tokopedia yang lu saranin. Dan itu Tokopedia juga sih gue ya. nyarinya udah ditelaah-telaah dulu. Maksud gue ada yang harganya lebih rendah, ada harganya yang lebih mahal, dan gue ngambil yang tengah-tengah. Bagus sih. Ya bagus lah lo ngambil average ya. Mungkin ya kalau emang Iya, kita semoga kita bisa nemu supplier murah ya di Jogja atau di Malang. iya. Kalau emang nggak bisa Masalahnya, ya, masalahnya gini juga kan. Ternyata gue baru tahu Indomie itu setiap rasa itu beda-beda harganya. Indomie goreng tuh lebih mahal memang daripada mie kuah. memang lu baru tahu, lu nggak pernah beli mie. Ah, semua di warung sama. Harganya segitu juga. Beda tahu Indomie rendang di warkop udah mahal anjir. Oh, gue nggak tahu kan ini kan jarang kok makan mie rendang di warkop dengan bikin sendiri kan. Ya udah, ya udah coba ya gimana ya. Kalau emang ya kita semua berharap kalau bisa nemu supplier murah Iya, bagus. Cuma kalau iya, nggak bisa ya mau nggak mau harus naikin harga sih sampai iya. di bawah 40%. Kendala gue sih ya selama ngitung-ngitung itu ya di situ doang kan. Maksudnya kayak harganya itu mungkin kan di Malang bisa aja lebih rendah, tapi kan itu kan Iya, hitungannya secara iya. itu doang di online sama ya itu ngitung bahan-bahannya itu loh kan per gram per ininya mungkin gua salah di situ dan apa tuh namanya bisa aja kita motong biayanya itu dari misalnya satu bumbu ini bisa untuk tiga atau sampai dua menu makanan gitu bisa lebih murah gitu. Ini ada isinya nggak? Ini ada isinya. Udah Iya, sih kan iya. itu aja. Nah, iya, iya. Ya paham juga sih gue pertimbangan buat lo kan sekarang nyari masih secara online ya. Jadi ya Hmm, Tokopedia doang. Ya gue wajarin sih. Ya udah sih. Ini masukan dari gue jangan sampai lebih dari 40% dari food cost-nya. Kalau masalah bahan-bahan nyari di mana ya semoga bisa dapat lebih murah ya. Tapi menurut gue Tokopedia sih udah murah ya sih. Dibanding Superindo gitu, Tokopedia jauh lebih murah kok ada dibanding ya ya sebenarnya tergantung sih kan lo kalau mau ngambil resiko dikit ada di Tokopedia tuh yang jadi harganya jadi hitungan itu sebenarnya mirip udah mendekati realistis. kenapa kan. Sebenarnya perhitungan lu udah mendekati realistis, nggak jauh-jauh amat karena lu udah ambil data dari Tokopedia yang notabene emang e-commerce terbesar gitu. Iya. Jadi ya lu nggak salah-salah banget menurut gua. Ya udah sih itu aja sih dari komen. Oke. Gue sih nggak masalah dari resepnya ya, gue masalah dari ya segi finance aja sih. Kalau resep sih itu selalu ya, yang penting enak aja.
Nah Nama gitu enak lah sih gue kan, gak ada mesti masalah. mesti ada budgeting juga lah. Nggak bisa kayak gitu. Ya kalau dari segi finance tadi sih jangan sampai di atas 40% food cost-nya. Oke oke. Oke, itu aja dari gue. Oke, thank you kan sarannya. Yuk, Sarannya makasih juga, Yusman. Chris. Oke lanjut. Di sini kemarin Arkan suruh bikin Ya, marketing pencet menu. terus tuh. Di sini kelihatan nggak sih gambarnya? Apa kekecilan? Kelihatan. Iya, di Kelihatan. sini seriusan kelihatan. Nggak terlalu sih, agak kecil ya, cuman it's okay. Iya, maaf Bisa ya. di zoom kok, bisa di zoom. Soalnya dibagi 3. Nah, ini yang warna hitam ini atau yang sebelah kiri itu dari divisi marketing, R&D sama supply yang kemarin bertiga di Warkop itu ngambil temanya kayak gini. Alasannya itu soalnya terinspirasi dari daftar menu yang ada di Warkop NYC, itu sarannya Dito. Terus yang tengah ini dari divisinya marketing, dari divisinya Dito, itu alasannya karena apa, simple dan sesuai dengan tema Warkop. Terus ini kalau gua alasannya itu karena ya unik aja gitu, terus sesuai sama selera anak muda. Jadi kan kalau misalkan di 2 menu ini kan kayak combo deals, side, terus main apa nih? Pokoknya main course terus drinks gitu-gitu. Kalau gua tuh di yang kalau kalian bisa lihat di sini kan tuh dari menunya aja udah namanya ada apa aja sih. Kalau biasa kan daftar menu atau apa tuh, kalau gue ditambahin kayak ada apa aja sih biar lebih apa sih ya anak muda aja gitu. Terus daftar menunya juga namanya kayak cemal-cemil, isinya terus tanggal tua, tanggal muda, terus ya pokoknya inilah. Terus deskripsi makanannya sih gue pengennya sih yang kayak unik-unik aja gitu. Terus juga nama nama menunya itu juga ya unik-unik aja gitu, lebih ke anak muda atau diplesetin apa segala macam lah. Itu kalau dari gua. Kalau dari kalian ada saran atau masukan, silakan. Oke, dimulai dari Arkan ya. Bis, coba kalau dari gue ya udah boleh. Gue dulu apa gimana nih, Tro? Nah, ini lo dulu karena lo kan ya dari luar dulu maksud gua. Ini kan dari kita semua nih ada di sini semua. Jadi kalau kita lagi kayak sama aja. Jadi dari lo dulu aja. Oke. Kalau buat di sini. Bis, boleh minta. Oke. Bis, boleh minta tolong di zoom in bisa nggak, Bis? Gue nggak baca soalnya. Gue pengen lihat judul-judul aja sih, kayak itu apa sih? Taruh kan. Yang hitam tuh nggak baca deh. Di zoomin dikit aja bisa nggak? Atau nggak kirim gambar ke gue, itu kan kirim gambar ke gue bisa? Oh bisa. Ada ya. Oh ya, kirim aja. Ya, kirim di WA aja. Di grup juga nggak apa-apa biar kita semua bisa lihat secara detail. Tapi itu kan ya ini belum jadi sepenuhnya kayak deskripsinya Iya. gitu, belum. Iya, ini cuma buat big picture aja kan. Iya, Pak. Oke. Sebentar kan. Kumi Hoiki. Kita hari suara bocil udah pulang. Udah malam. Lihat ceweknya dong. Sekolah besok. Aduh, bang, itu di luar konteks gak bisa, bang. Di luar konteks lagi. Belum ini. Gitu. Belum masuk apa sih di akhir apa. Iya.
Kalau nggak di zoom dari lu nya kan bisa kan? Pecah jadi nggak bisa, cuma jadi pecah. Oh, Oh pecah. ya, ya, situ. Masa gitu. Lucu sih. Kalau yang warkop apa NYC itu kayak temanya itu kayak papan tulis gitu kan, cuman di Canva itu apa yang pro gitu, jadi kita ngambil yang gratisan aja jadinya yang kayak gini. Bukan saya. Sabar ya. Ya nggak apa-apa, santai. Minta pendapat cewek lu aja kan. Belum ada timer 10 menit lagi waktu rapat akan habis, jadi santai saja. Oh iya. Kenapa tuh? Jadi tuh langsung Minta pendapat cewek. goblok. Kok Di Jepang goblok sih kayak anjing? jauh. Bangsat. Goblokin gua. Oke. Gue suka yang hitam sih, guys. Cuman mungkin nanti ya buat highlightnya tuh di sisi dalam menu kali, guys. Jadi yang sisi dalam menu itu kan dibikin highlight gitu, guys. Entah di Oh, bold iya. atau Oke. dibikin gede atau pakai dikasih bingkai dan lain-lain. Soalnya kan masih dalam menu kan spesial tuh. Iya sih tuh. Di highlight aja sih. Untuk dari 3 tema ini yang gue suka yang hitam sih. Oke. Kalau yang putih terlalu ya udah sering gue ngeliatnya sih, udah kayak pasaran gitu, kayak Ya, gue ngeliatnya yang terlalu- putih kayak CV, Cok. Kayak CV gua gitu deh gue ngeliatnya. Yang keren yang hitam sih. Oh. Lo mungkin nggak sih kalau dikasih gambar? Tapi kalau dikasih gambar nggak mungkin jadi satu halaman doang sih. Nggak mungkin. Karena orang tuh pasti kan lihat gambar sih. Oh, Kalau kalau lo ya dulu tuh. menurut gua gambar lebih ke ini aja sih di IG. Nah, Jadi iya. ini buat menu aja, buat menu kertas. Gitu loh maksud gua. Kalau enggak ya buat di highlight IG doang. Buat gambar-gambarnya kayak kita Tapi fokusin gimana kalau orang di datang marketing tempat IG kita tapi deh nggak posan. lihat- Apa? Gimana kalau misalkan ada keluarga nih datang ke tempat kita, kan biasanya bapak ibu nggak main IG dong, terus gimana caranya? Nah, itu Jatuhnya bisa kayak rumah gitu. makan ya. Kalau pakai foto-foto gitu kan masalahnya ya. Lu gambar Dan kita bukan gambar nggak bisa resto. dihilangin sih, Pak. Gambar nggak bisa dihilangin sih, karena warkop kita tuh beda sama warkop yang biasa yang cuma jual Indomie sama bubur ayam yang perlu perlu gambar ya. Kayak nasi Magelangan ini perlu gambar, Cok. Orang bingung. Di kan? Bandung pun warkop gitu. Warkop yang ada makanannya gitu kan. Jadi nggak pakai gambar. Oke, cuman tapi menunya sebanyak kita nggak? Sebanyak kita. Ini kan gue dapet nama kayak nasi kolor gitu kan dari ini juga, dari warkop-warkop Bandung. Mawut. Gitu-gitunya loh. Ya, tapi tetap harus pertimbangan sih gambar. Ya mungkin warkop Bandung gitu ya, cuma warkop Malang rata-rata kayak gambar sih. Jadi ya Itu ditaruh di mana? juga sih. Ya, Gambarnya. biasanya ditaruh di ini sih, di belakang kasir gitu loh, tuh kayak poster sih jatuhnya ya. Poster apa flyer ya? Poster sih dia. Ya udah, mungkin ntar lu fotoin aja yang itu. Buat gambar-gambar Iya, itu. Adanya di mana ntar fotoin aja.
Gue pernah lihat juga kok template-nya ada di Canva gitu yang ada gambarnya gitu. Ada sih. Ntar fotoin aja. Kalau minuman gue nggak yang nggak ada gambar nggak masalah sih. Cuma kalau makanan perlu sih. Karena orang mau lihat nih posisi sebanyak apa, terus kayak gimana bentuknya, lauknya apa aja gitu. Oke. Ya pertimbangin lagi dong guys, gambar itu. Pencet tuh. Kita Oke, sudah tekan. juga Oke, highlight thank you. buat seasonal menu sama pertimbangin gambar. Oke. Thank you kan sarannya. Ya. Komen apa ya, bingung gue. Udah. Ini kan dari kita juga. Yang kita yang ngerjain. Mm-mm. Tahu deh, lupa gue. PPT-nya banyak aja. Oh, ini makanan sama minuman unik. Oke. Ya dikit doang sih. Kayak apa itu fruit sando. Tadi kan ada tuh sempat ada di menu healthy. Nah ini kayak gini. Terus yang golden milk. Sama, yang tadi lu bilang mojito itu ternyata nama kalau di itunya mojito. Tahu gue cara bacanya gimana itu? Dah, ini kritik dan saran aja. Ya, boleh. Aman. Gue tutup dulu deh. Oke, sekian presentasi dari divisi R&D. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih masa tepuk tangan nih? Buka dong Mika dong. Kenapa tuh? Buka dong Mika dong. Tadi gue pengen ngomong apa tapi sih ya? Lupa lagi tuh. Apa? Makanya dibuka aja mic-nya. Yang menu unik tadi kan, apa kritik dan saran? Apa ya? Tadi gue udah masukkan sih, cuma lupa. Tadi kalau gue lihat gue PC. Ya PC aja. Tadi kan itu ada kritik dan saran. Bisa PC WA. Lu kemarin yang ngerjain menu lu yang di warkop bertiga itu. Iya. Yang ada Aul itu ya sama Rapsan atau beda lagi? Beda. Daul doang. Kalau warkop tema apa tuh minimalis dikasih poster-poster gitu aneh gak sih? Iya. Ini poster apa dulu, Pis? Itu yang di belakang lu tuh. Iya tergantung. Oh itu mah aneh. Beda, kan Itu beda mah minimalis. tema. Kalau gua kan ini tema-tema metal, kopi. Itu neraka ini, tema neraka. Iya, tema kopi, tema coffee shop ini mah. Coffee shop yang dulu gua mau. Boleh, terserah. Terus notulensi yang kemarin udah rapat 4. OTW. Iya kan, gue boleh minta saran nggak kan? Apaan? Minta masukan deh. Kalau rapatnya jadi seminggu 2 kali, gue boleh nambah anggota buat sekretaris nggak sih kan?
Keteteran bukan. Gimana kan? Tapi gak tahu gimana yang lain, menurut yang lain gimana? Ya kalau nggak ini sih ya udah nggak apa-apa. Yang note taker Tapi ya kemarin rada bisa lama nggak? aja. Yang note taker kemarin bisa nggak? Yang AI kemarin gimana, Riz? Ya yang kemarin gue bingung kan makanya sama aja itu gue kayak nge-record biasa terus ngedengerin lu ngobrol juga. Cuman dia ada menitnya gitu kan. Jadi kayak misalnya menit segini bahas ini, menit segini bahas ini tapi pakai bahasa Inggris. Aneh. Soalnya di IG contohnya bisa ngasilin script gitu ya. Iya. Coba gue cari di Makanya YouTube lagi. gue juga nyoba-nyoba tapi kok aneh nggak kayak yang kasih di IG gitu. Ya, kayaknya kita salah make sih Riz, mungkin ya. Kenapa kan? Kayaknya kita salah make sih. Salah make AI-nya itu. Kayaknya sih nggak tahu dah. Terus apalagi nih agendanya? Saya kan lagi sibuk nih. Untuk agenda rapat minggu depan apa kan? Minggu depan ya. Hari Minggu Minggu depan, sorry. minggu depan minggu ini. Tapi kalau minggu ini mepet gak sih? Kan misalnya assignment baru gue kasih besok nih. Iya. Minggu udah rapat. Mepet banget ya. Mepet. Ya udah minggu depan deh ngomong. Berarti Minggu off apa diskusi santai? Itu serah sih. Kalau minggu mau ngobrol-ngobrol boleh. Sebenarnya kita Rapat. harus diskusi sih. Itu rapat official. Cuman emang harus diterapin minggu depan. Bangsat. Woi. Jadi kalau nggak ada lagi tutup dulu aja, Rel. Tutup dulu aja Rel. Kayak kebanyakan nanti ini. Waalaikumsalam. Tawa mulu si anjing nih, siar kan nih babi. Nggak jelas kontol. Jadi syukur aja. Dengan hamdalah Rel, dengan Puji hamdalah. syukur. Oke. Puji Tuhan. Lu itu kan sebenarnya apa? Islam Bandung kan? Ya nggak sih? Bacot anjing. Itu siapa kan Ya udah. jadinya kan? Cabut dah sana. Bukan Siapa jadinya kan? Siapa itu? siapa apa lagi tuh. On cam dulu dong, on cam. On cam dulu. Ya, Sekali gitu. aja lihat. Ntar gue dikira fake. Nggak ada cewek. Nopap nggak ini sama dengan apa? Nggak ada bukti. No pap no hoax anjing. Nopap Nggak ada hoax. Nggak ada Ih, nggak ada kamera. no pap hoax. Ya lu login HP dulu lah. Ribet banget anjir. No pap hoax. Ribet banget. Boleh dah kalau mau bayar, boleh kalau mau bayar. Bayar anjing. Eksklusif.
Siapa kan itu kan?